Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa semua yang budiman, khususnya Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, ada informasi terbaru nih, yaitu berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi para guru ASN, baik yang berstatus PNS maupun yang P3K. Tentunya ini menjadi sebuah kabar yang terbaru yang sudah dinyatakan dalam peraturan menteri. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita bacakan salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menimbang, mengingat, dan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Oke, ini singkatan bab 1. Kemudian di bagian bab 2 ada redistribusi guru ASN. Di pasal 2-nya, guru ASN terdiri atas guru PNS dan guru P3K. Kemudian di pasal 4, nah ini di pasal 4, khusus yang guru PNS yang didistribusikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini persyaratan untuk guru PNS-nya. Yang pertama, S1 atau D4. Yang kedua, pangkatnya paling rendah penata muda tingkat 1 atau 3B. Yang ketiga, SKP 2 tahun terakhir minimal baik ya. Yang keempat, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. 5, tidak pernah dikenai hukuman disiplin. 6, tidak sedang menjadi terdakwa, tersangka, dan tidak pernah dipidana. Yang kedua, ini persyaratan tentang guru P3K. Syaratnya 1, S1 atau D4. Yang kedua, paling rendah ahli pertama, berarti semua yang diangkat P3K formasi guru itu sudah memenuhi minimal guru ahli pertama karena lulusan S1. Yang ketiga, memiliki kinerja baik. Yang keempat, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika. 5, tidak pernah dikenai hukuman. 6, tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Oke, itu persyaratannya. Jadi hampir sama.
Cuma yang membedakan yang PNS minimal 3B, sedangkan yang P3K sudah ahli pertama. Oke. Dan sekolah yang bisa menerima itu persyaratannya memiliki izin operasional, kemudian memiliki dapodik minimal 3 tahun, kurikulumnya mengikuti kurikulum pemerintah, kemudian yang keempat peserta didiknya menggunakan bahasa Indonesia, kelima menerima BOS, keenam tidak menolak bantuan operasional BOS, selanjutnya memiliki rombel yang lengkap sesuai perundang-undangan. Oke. Ya, ini yang di bab 3-nya. Mekanisme redistribusi guru ASN. Di pasal 7, redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Berarti kalau guru ASN ini yang menugaskan adalah pembina kepegawaian. Jadi langsung oleh BKSDM-nya. Yang kedua, redistribusi guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan redistribusi guru ASN. Boleh jadi yang poin kedua ini rekomendasinya dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat. Yang ketiga, tim pertimbangan, oh ini ada ya. Timnya meliputi 1 dinas pendidikan. Yang kedua, badan yang menangani urusan kepegawaian di daerah. Berarti BKSDM dan dinas pendidikan. Timnya dari 2 instansi tersebut. Yang keempat, tim pertimbangan redistribusi guru ASN sebagaimana dimaksud ayat 3 ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya. Oh, berarti mereka tim pertimbangan ini di-SK-kan oleh BKSDM. Selanjutnya yang paling penting lagi ada di bab 4 pengelolaan kepegawaian guru ASN. Oke, di pasal 8 beban kerja guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti sama dengan yang di negeri ya. Nah, di bagian kedua dinyatakan jangka waktu. Jangka waktu redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Jadi enggak selamanya ya. Jadi guru ASN, PNS yang di bahasa lama dulu diperbantukan, sekarang diredistribusi, itu waktunya 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Jadi maksimal berarti boleh jadi 2 kali. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan jika kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah terpenuhi. Jadi ini misinya adalah memenuhi kebutuhan sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Oh gitu. Berarti sekarang nih disinyalir bahwa banyak sekolah-sekolah swasta yang tidak
memiliki guru atau kekurangan guru. Bagi sekolah yang sekolah swasta ini dapat mengajukan kepada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan redistribusi guru ASN di sekolahnya masing-masing. Berarti itu kemungkinan yang bisa ditempuh oleh kepala satuan pendidikan swasta. Selanjutnya, bagaimana bagian ketiga, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pejabat pembina sesuai dengan kewenangan berdasarkan rekomendasi. Oke, itu bagian penilaian. Kemudian penilaian kinerja ASN yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian bagian keempatnya, pengembangan kompetensi. Guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus melaksanakan pengembangan kompetensi. Yang kedua, pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara daring atau luring sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan di bagian kelimanya, pembinaan karir. Pembinaan karir guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke. Bagaimana pelaporan pengawasan dan pengendalian? Pasal 13 menyebutkan pemerintah daerah melaporkan pelaksanaan redistribusi guru ASN kepada menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi guru. Oke. Selanjutnya pasal 16 peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Lah, kapan diundangkannya? Nah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tertanda Profesor Abdul Mukti. Dan diundangkan di Jakarta 16 Januari 2025. Jadi ini sudah diundangkan ya. Jadi sudah sah, bisa digunakan setelah tanggal 16 Januari. Itulah informasinya. Bapak Ibu semua sudah jelas? Kalau yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar. Menurut hemat kami, dari timbul terbitnya peraturan tersebut memungkinkan para guru yang dinyatakan lulus P3K dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah swasta. Berikutnya, kepada guru ASN PNS juga diberikan kesempatan untuk pemenuhan jam mengajarnya bisa didistribusikan ke sekolah-sekolah swasta pula, atau dengan inisiatif pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan diri untuk bisa mengabdi atau bekerja di sekolah-sekolah swasta, baik yang kekurangan jam, baik dalam kondisi pemenuhan kinerja maupun kondisi dalam pemenuhan jam mengajar atau kondisi jarak dan yang lainnya, tempat tinggal dan sebagainya, dapat diajukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut.
Oke, itulah beberapa gambaran yang mungkin bisa dapat dicapai dengan terbitnya peraturan tersebut. Jika para pemirsa semua memiliki komentar atau pendapat yang relevan tentang topik kita ini, silahkan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa berkolaborasi, dengar pendapat dan yang lainnya tentang pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel kita agar selalu berkembang. Boleh juga di share untuk pengembangan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.